Puji Tuhan, sungguh kita bisa beribadah bersama-sama, sesuatu yang sangat luar biasa malam hari ini. Apalagi di tengah kita semua sibuk, Bapak Ibu dan saudara dan saya, masih Tuhan beri kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama, merayakan Natal bersama-sama. Saya rasa itu adalah anugerah Allah yang sangat-sangat luar biasa. Saya ingin berterima kasih kepada semua Jemaat Happy Family Center yang sudah mendukung dengan doa saudara dari minggu ke minggu, hari ke hari, dengan dana saudara, sehingga malam hari ini kita boleh rayakan Natal dengan luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, bayangkan kalau malam ini tiba-tiba saja lampunya mati. Apa yang terjadi? Tiba-tiba lampu ini mati semua. Seluruh gedung, seluruh Surabaya mati. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi? Di tengah kegelapan kita meraba-raba. Jangankan kita keluar dari gedung ini, kita yang di rumah pun lampu mati, kita bingung kemana toiletnya, di mana ruang makannya. Walaupun mungkin kita sudah tinggal di rumah kita 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya, kalau kita ada di rumah kita, dari lantai 2 mau turun lantai 1 pun kita kesulitan. Meraba-raba. Gelap itu membahayakan. Gelap itu tidak menyenangkan. Gelap itu membuat saudara dan saya berhenti melakukan apa yang baik dalam hidup ini. Bisa bayangkan bagaimana rumah sakit kalau mati lampu semua. Bagaimana dengan airport mati lampu semua. Bagaimana kalaupun dunia perbankan gelap semua. Restoran gelap semua. Mungkin kita cuma bisa duduk manis dan berkata, "Wis tunggu ae mah sampai hidup lagi. Bersyukur, bersyukur." Dalam dunia, di New York pernah terjadi, wali kota ketika lampunya mati di kota New York 1 jam. Wali kota itu mengundurkan diri. Bukan salah dia, tapi dia wali kota. Dia mundur karena sebagai bentuk pertanggungan jawab. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dunia kita menjadi gelap karena dosa. Dunia kita menjadi gelap karena permasalahan-permasalahan yang timbul, godaan setan, si jahat. Segala sesuatu hancur dan rusak karena dosa. Tapi kita mengucap syukur bahwa Kristus datang 2000 tahun yang lalu. Bahwa Kristus datang untuk semua kita. Dan dia menjadi terang di dalam dunia ini. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Tapi jangan lupa, dia juga berkata dalam Matius 5 ayat 14. Kamulah terang dunia. Ada banyak orang mau merespon kepada Kristus sebagai terang. Itu sebabnya Allah berikan pada saya Star of Life sebagai perenungan kita. Saya ingin bacakan buat semua kita di dalam Matius pasal yang kedua. Ayatnya yang pertama sampai 12. Saya berharap saudara ikut saya. Janganlah tertidur dalam kita baca Alkitab ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia.
Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala, ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika Yesus datang di atas muka bumi ini 2000 tahun yang lalu, ada 3 respon terjadi. Ada 3 respon terjadi kepada bayi Yesus, sang juru selamat Mesias yang waktu itu lahir. 3 respon terhadap the star of life. Apakah respon yang pertama? Respon yang pertama berbicara mengenai the intellectual response. Meresponi secara intelektual. Ini mewakili adalah orang-orang yang disebut imam-imam. Mewakili setiap mereka yang disebut ahli Taurat pada waktu itu. Karena mereka ini orang-orang yang mengerti mengenai bintang itu. Itu sebabnya Herodes bertanya mengenai bintang-bintang itu adalah kepada mereka. Kepada imam-imam, kepada ahli Taurat. Tapi sayangnya satu, Bapak Ibu. Mereka itu hanya mengerti di otak mereka saja. Semua itu hanya jadi sebuah pengetahuan di dalam otaknya saja. Apa yang kita sebut sebagai the head knowledge. Ini yang saya sebut kebenaran teoritis. Mengerti kebenaran tapi hanya teori. Mengerti yang namanya kebenaran tetapi hanya di dalam kepalanya saja. Tidak sampai di hati. Buktinya apa? Buktinya mereka tahu ada bintang sang juru selamat, bintang raja. Mereka diam aja tuh. Jangan sampai kita jadi orang Kristen, Kristen teori. Cuman ngerti aja di sini. Ngerti Yesus, ngerti iman Kristen, ngerti harus berdoa, baca Alkitab, pergi gereja. Tapi semua itu cuman jadi head knowledge, teori. Jangan-jangan pandai berdebat pula. Tapi mohon maaf, yang kayak begini biasanya kosong di hati. Apakah saudara hatinya penuh atau kosong?
dengan kebenaran. Inilah imam-imam dan ahli Taurat. Jago menghafal ayat. Tapi hidupnya begitu saja. Buktinya tahu ada bintang gak dikejar, gak dicari. Cuman tahu. Itulah yang disebut kebenaran teoritis. Lalu saya juga sebut orang-orang model begini adalah orang-orang yang hanya menjadi kebenaran yang saya sebut safe deposit. Maksudnya gimana Pak safe deposit? Yaitu orang-orang yang pandai sekali menyimpan apa-apa yang baik dalam hidup mereka. Dan terima banyak yang baik, yang rohani, terima banyak. Ilmu yang baik, pengetahuan, pewahyuan yang sangat banyak. Tapi ingat, cuman disimpan, tidak pernah dibagikan. Saudara kalau punya safe deposit emang bagi-bagi? Kan juga tidak. Kita kalau punya safe deposit, kita itu nggak pernah kasih tahu orang isinya apa di dalam. Betul nggak? Kenapa? Ya takut diminta lah, takut dipinjam lah, takut ngiler lah. Inilah Kristen yang saya sebut Kristen safe deposit. Dengar firmannya banyak. Terima dari buku banyak. Terima dari seminar banyak. Konferensi Kristen banyak. Tapi semua hanya disimpan dan disimpan dan disimpan. Buktinya apa Pak? Buktinya ketika Herodes tanya kepada mereka langsung bisa jawab. Oh iya itu bintang raja. Adanya di Bethlehem. Hebat ya. Tapi kalau jadi Kristen model begini Bapak Ibu, kita menyalahi hukum Tuhan untuk menjadi terangnya. Karena orang menjadi terangnya dia harus membagi dan membagi dan membagi. Jangan jadi Kristen safe deposit. Apalagi jadi Kristen yang merupakan kebenaran patung dalam hidup. Kenapa disebut patung Pak? Karena patung itu nggak bisa punya perasaan apa-apa. Patung itu nggak bisa berbuat apa-apa. Patung itu memang nggak ngapa-ngapain. Artinya kebenaran firman yang diterima tidak mengubahkan orang itu. Dengarnya banyak, pergi gerejanya tiap minggu. Segala macam buku Kristen dibaca. Tapi hidup tidak berubah. Why? Jangan-jangan Kristen patung. Artinya tidak ada kehidupan di dalamnya. Ini yang saya rasa kita harus hati-hati. Jangan jadi Kristen ahli Taurat. Kristen para imam-imam kepala. Yang kepalanya isinya banyak, hatinya kosong, hidupnya tidak melakukan. Ya mereka ini. Bapak Ibu tahu, di Amerika Serikat ada berapa banyak stasiun televisi? Di Amerika Serikat ada 1.700-an televisi. 1.700 lebih. Ada berapa banyak stasiun radio di Amerika? 15.503 stasiun radio di Amerika. Ada berapa banyak surat kabar terbit di Amerika? 1.330. Ada berapa banyak billboard di Amerika? 5.850. Ada berapa banyak handphone di Amerika? 7 miliar di seluruh dunia. Karena ada orang punya handphone 2, ada yang punya 3, ada yang punya lebih. Pertanyaannya begini. Dari semua informasi kita terima di televisi, dari semua informasi kita terima itu di radio, dari semua informasi kita terima mungkin di media sosial, dari HP kita,
Berapa yang mengubahkan kita? Berapa yang membawa perubahan besar dalam hidup kita? Itu sebabnya jangan sampai Alkitab tidak mengubahkan hidup saudara. Kita jadi Kristen patung. Jangan jadi Kristen safe deposit. Jangan jadi Kristen teori. Tuhan mau Kristen yang dari hati. Natal ini kita rayakan bersama-sama, all out, dari hati kita, bukan dari otak kita saja. Lalu saya ingin bawa kita melihat bagian yang kedua. Respon yang kedua berbicara mengenai the political response. Meresponi secara politik. Inilah gambaran dari Herodes. Herodes itu Bapak Ibu seorang tokoh politik, seorang raja. Hebat dia. Tapi ketika dia dengar ada raja yang baru lahir, pikirannya macam-macam. Bahkan dia dengan tipu daya yang sangat cerdik, dia membuat supaya orang-orang Majus pergi dan mencari bayi Yesus. Dan kalau dapat, kabarkan itu kepada dia. Supaya katanya dia bisa pergi dan menyembah juga. Saya kalau gambarkan Herodes itu Kristen aku. Seorang Kristen kalau Kristen. Kristen yang hanya mementingkan diri sendiri. Dia tidak pentingkan yang lain. Jangan sampai ada yang lebih hebat dari saya. Jangan sampai ada yang lebih dahsyat dari saya. Jangan sampai ada raja yang baru. Harus saya. Fokusnya adalah saya. Me. Aku. Itulah Herodes. Apa saja yang dia lakukan? Dia lakukan untuk diri sendiri. Jangan kita jadi orang Kristen. Fokusnya aku. Kalau aku ke gereja dapat apa sih? Kalau aku baca Alkitab 5 pasal dapat apa sih? Kalau aku berdoa 1 jam aku dapat apa sih? Kalau aku pelayanan dapat apa? Dapat apa Tuhan? Kalau aku pelayanan. Saudara lihat, Kristen aku adalah orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Fokus hidupnya diri sendiri. Kita lihat juga bahwa di dalam kehidupannya ini bukan hanya Kristen aku, tetapi juga berbicara mengenai Kristen tomat. Tobat, kumat. Banyak. Natal tobat semua. Habis banyak perayaan Natal. Januari masih fine-fine aja. Maret dan seterusnya mulai lagi aneh-aneh. April Paskah, tobat lagi. Setelah itu terus lagi berbuat apa saja yang dia mau. Sampai nanti dekat Desember baru tobat lagi. Jangan jadi Kristen tomat. Kadang-kadang tobat, kadang-kadang kumat. Tapi kadang-kadang lebih banyak kumatnya daripada tobatnya. Ini yang masalah. Kita harus hati-hati di dalam kehidupan semua kita. Supaya kita tidak menjadi Kristen tomat. Apalagi jadi Kristen politik. Saya mendukung kalau ada orang Kristen masuk dalam dunia politik. Tapi yang kita harus hati-hati, jangan bermain politik dengan Allah. Manusia gampang bermain politik dengan Tuhan. Dia bermain politik dengan sesamanya. Hei orang Majus, pergi cari Yesus. Kalau kau ketemu, kasih tahu aku akan datang. Aku juga akan sembah dia seperti engkau sembah dia. Apa benar Herodes mau sembah
Yesus? Of course not. Allah tahu. Jadi orang Majus dikasih tahu, jangan kembali ke jalan yang sama. Karena Herodes itu punya maksud-maksud yang berbeda. Kita harus berhati-hati supaya iman kita, rohani kita, kekristenan kita murni. Tidak ada yang namanya di depan beda, di belakang beda seperti Herodes. Pergi cari tahu mengenai anak itu. Nanti aku juga sembah. Buktinya ketika dia tahu bahwa orang Majus tidak kembali, dibunuh semua anak yang usianya 2 tahun ke bawah. Karena dia ingin bunuh bayi Yesus. Politik itu tidak boleh ada di dalam kerohanian kita. Aku ingin bayar perpuluhan, kasih Tuhan 1 juta, nanti biar Tuhan kasih aku 100 juta. Loh, Allah gak bisa digituin. Yang Tuhan mau itu tulus, jangan bulus. Seorang presiden Amerika Serikat, namanya Presiden William McKinley. Dia memerintah jadi presiden tahun 1890-an. Dia ini hebat karena begini. Umur 14 tahun dia jadi orang Kristen. Ikut retreat dan dia bertobat dan dia berkata, aku telah berdosa dan aku mau menjadi orang Kristen. Aku mau Yesus menjadi juru selamatku. Dia bertobat umur 14. Ibunya adalah seorang pendoa syafaat yang luar biasa. Dalam perjalanan hidupnya, singkat cerita dia menjadi presiden. Dan dia menjadi presiden yang tetap cinta Tuhan. Ketika ada masalah antara Amerika dengan Filipina, tahun 1890 lebih, dia bertanya kepada teman-temannya yang mengerti politik, Filipina harus ditolong atau diapain nih? Kalau dibiarkan hancur. Karena menjadi perebutan daripada negara lain, termasuk Spanyol. Lalu dia berkata, saya tidak dapat jawaban dari siapa-siapa. Dan dia berkata, di istana negara saya berdoa. Di istana negara tiap malam saya berdoa sendirian, berjalan di dalam ruangan itu dan berdoa dan mencari Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada saya harus menolong Filipina. Karena dia bilang dia dengar suara Tuhan. Tuhan juga menebus Filipina dan Tuhan mau Amerika menolong. Itu sebabnya dia tolong. Yang menyedihkan mengenai dia satu hal Bapak Ibu. Dia ditembak mati oleh seseorang. Menyedihkan. Tapi yang hebat satu hal. Waktu dia terkapar bersimbah darah, yang keluar dari mulutnya adalah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dia meninggal dengan berdoa Bapa kami. Seorang politisi, tapi cinta Tuhan. Punya jabatan, punya kuasa, tapi cinta Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, cinta Tuhan. Saudara, engkau punya jabatan, engkau punya kuasa, engkau punya harta, engkau punya power, engkau punya
kekayaan, apakah saudara pakai untuk Kristus? Marilah kita bangun diri kita menjadi Kristen yang murni. Jangan jadi seperti Herodes yang selalu ada siasat, trik, akal-akalan dalam hidupnya. Supaya kalau kita berjumpa dia akan berkata pada saudara, sungguh engkau hebat nak. Sungguh engkau hebat. Sungguh engkau tulus nak. Sekarang yang ketiga kita akan lihat respon yang ketiga. Saya sebut grassroots response. Yaitu respon akar rumput. Respon akar rumput adalah, kalau bicara akar rumput itu adalah manusia biasa. Akar rumput adalah bukan orang hebat seperti Herodes. Akar rumput bukan orang hebat seperti para imam-imam kepala dan ahli Taurat. Akar rumput bicara manusia rakyat biasa. Tapi dia bisa diberkati. Dia bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Tapi akar rumput bicara manusia yang tidak terlibat di dalam organisasi. Manusia yang tidak terlibat di dalam pemerintahan. Orang biasa, tapi mungkin sangat diberkati. Itulah orang Majus. Tidak terlibat apa-apa, tapi diberkati. Disinilah kita harus belajar. Kalau kita mau contoh yang grassroots. Kita contoh the common people. Yaitu adalah orang-orang yang di dalam kehidupannya mereka menjadi orang-orang yang terbuka kepada kebenaran. Ketika mereka lihat ada bintang yang berbeda, mereka tidak diam seperti ahli Taurat. Mereka tidak diam seperti imam-imam kepala. Iya ya, beda ya. Pinjam HP-nya, tak foto sebentar. Upload. Ketika orang Majus lihat ada bintang yang berbeda, mereka tanya, bintang apa itu? Mari kita selidiki, mari kita cari. Dan dicari tahu. Yang hebat mengenai orang Majus adalah mereka ini adalah orang-orang yang serius terhadap kebenaran. Nggak main-main. Buktinya apa Pak? Mereka berjalan mengikuti bintang dan mencari kebenaran dan mencari juru selamat. Butuh waktu 2 tahun. 2 tahun bukan waktu yang cepat. Saudara kalau nyasar cari alamat orang paling lama 1 jam. Kalau nggak dapat kita bilang apa? Gak jodoh. Kapan-kapan aja wes. Iya kan? Tapi orang Majus ini serius terhadap kebenaran. Mereka mencari dan mencari dan mencari dan mencari 2 tahun. Sampai berjumpa bayi Yesus. Serius. Ngomong-ngomong Bapak Ibu serius nggak sama Tuhan? Serius nggak sama kebenaran? Atau jangan-jangan baca Alkitab cuma supaya bisa cepat tidur? Berdoa supaya saudara gampang ngantuk? Jangan. Jadilah seperti orang Majus yang mau menerima kebenaran dalam hidupnya. Tidak mau mereka itu cuma jadi head knowledge. Kebenaran dalam pikiran. Tidak mau. Karena mereka bukan imam dan mereka bukan ahli Taurat. Mereka mau kebenaran yang masuk di dalam hati. Kebenaran yang bisa dijalankan dalam hidup. Itu sebabnya waktu mereka ketemu bayi Yesus. Mereka berlutut menyembah. Mempersembahkan emas, kemenyan dan mur.
betapa serius hati mereka. Karena mereka punya cinta, mereka punya kasih kepada Kristus. Kemarin saya sempat lihat di HP saya, ada video di YouTube. Lihat. Kisah mengenai seorang anak kecil umur 4 tahun. Namanya Austin. Tinggal di Amerika. Datang dari keluarga negro. Bukan orang kaya raya. Yang menarik mengenai Austin adalah kalau dia terima uang jajan dari papanya, dikumpul-kumpulin, udah agak banyak Bapak Ibu. Dia ajak papanya ke supermarket. Dia beli jus yang kecil, dia beli biskuit, kumpulin. Lalu dia bilang, "Papa, antarkan aku ketemu orang-orang yang tidak pernah makan snack-snack seperti ini. Antarkan aku ketemu orang kumuh." Papanya antar. Dia mulai keluarkan dibagi. Dia keluarkan lagi dibagi. Dia keluarkan lagi dibagi. Papanya video dia. Video dia. Uangnya habis, papanya kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Kumpulin. Pak, supermarket lagi. Beli lagi. Dapat banyak. Sekarang papanya tahu dia tidak pakai uang untuk diri sendiri. Dia pakai untuk orang lain. Dikasih tambah banyak sama papanya. Papanya mau lihat. Orang ini, anak ini. Diapain duitnya? Dibeliin tambah banyak. Dibagiin lagi, dibagiin lagi, dibagiin lagi, dibagiin lagi. Perrin, orang tuanya, bangga punya anak Austin yang punya jiwa sosial, punya jiwa mengasihi. Saya yakin satu hal bahwa Austin ini somewhat dia mengerti mengenai terang itu. Dan dia izinkan terang itu menguasai dirinya. Dia izinkan terang itu mempengaruhi dirinya. Sampai anak kecil berani berkorban apa yang menjadi miliknya bagi orang lain. Dan dilakukan terus menerus. Bahkan dia membuka rekening PayPal. Untuk dia bisa bagi uang kepada orang lain. Sudahkah terang Kristus benar ada dalam hati saudara? Sudahkah terang itu menguasai saudara? Sudahkah terang itu mempengaruhi saudara sedemikian rupa? Sampai engkau berkata, "Tuhan, ini aku. Jadikan aku terangmu bagi dunia yang gelap. Supaya hidupku yang hanya satu kali dalam dunia. Aku tidak hidup bagi diri sendiri. Aku hidup bagi Engkau." Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. 3 respons. 3 respons. Intellectual response. Jangan yang itu. Political response. Herodes. Jangan itu. Grassroots response. Yes. Itu buat kita. Buat kita yang biasa. Buat kita yang sederhana. Buat kita yang selalu merasa aku gak bisa, aku gak mampu. Tapi biar izinkan terang itu masuk dalam diri kita. Menguasai kita. Dan biarlah terang itu bersinar lewat diri kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat hari Natal. Haleluya. Amin.